尘。于杀戮中极尽，出逃的重置。终极。Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 186 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat Sima Xian berusaha melindungi orang lain tapi belum tentu bisa melindungi dirinya sendiri, membuat Dewa Petir langsung menyombongkan dirinya. Dia bahkan bertekad untuk menghabisi Sima Xian demi menempa kembali mahkota pewarisnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Feng Ling'er yang merupakan tuan putri dari aliansi lelang ternyata memiliki sebuah harta pelindung yang mampu menahan serangan musuh di bawah level 9. Sehingga membuat Sima Xian bisa sementara waktu memfokuskan diri menghadapi Dewa Iblis Petir. Meskipun Sima Xian telah mencoba melakukan serangan, tapi usahanya tersebut percuma saja, bahkan mengharuskannya menahan serangan ledakan petir. Melihat palunya yang telah ditingkatkan oleh Feng Ling'er rusak oleh serangan petir, hal itu jelas membuat Sima Xian emosi. Bahkan tanpa ragu menggunakan domain peningkatan kekuatan. Sayangnya, hanya dengan level 9 tahap 2, Sima Xian tetap saja kewalahan menghadapi Dewa Petir meski telah menggunakan peningkatan kekuatan. Bahkan sang dewa menyombongkan diri, seekor semut tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Dewa 10 pilar teratas. Tepat ketika Dewa Petir alias Pal melepaskan tebasan petir, Feng Ling'er tiba-tiba saja melemparkan tongkat pemecah jiwa naga untuk memblokirnya, sehingga bisa membantu Sima Xian menghadapi musuhnya. Namun sayangnya, tongkat tersebut tidaklah bisa bertahan lama dan dengan mudah dihancurkan. Tidak sampai di sini, Feng Ling'er kembali memberikan senjata Luochen untuk meningkatkan kekuatan serangan. Meski sempat berhasil menekan sang dewa iblis sesuai perkataan Ling'er, namun ketika Pal melepaskan tinju petir, senjata tersebut juga mampu dihancurkan. Kemudian Feng Ling'er terus-menerus memberikan beberapa senjata kepada Sima Xian untuk membantu sang kekasih melakukan baku hantam. Namun sayangnya, tidak ada satupun senjata yang cocok untuk digunakan Sima Xian. Sampai akhirnya, ketika Feng Ling'er memberikan senjata palu Thor, Sima Xian sempat merasa bersemangat dengan alasan senjata tersebut sangat sesuai untuknya. Bahkan dia dengan sangat percaya diri mencoba melakukan serangan dengan atribut petirnya. Tapi sayangnya, ketika Pal melepaskan teknik penjara ribuan petir, hal itu secara tidak langsung menyerap kekuatan petir dari palu petir dan tubuh Sima Xian. Bahkan membuat tubuh si botak tidak bisa bergerak. Membuat Pal bisa dengan mudah melakukan serangan dan mengambil mahkota pewarisnya dari tubuh si botak, serta berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba merasa muak cabenya si botak selalu saja ikut campur, Pal lantas berniat untuk mencabut nyawanya terlebih dahulu, sehingga menimbulkan adegan membagongkan. Tapi belum sempat serangan tersebut mengenai tubuh Feng Ling'er, Sima Xian dengan sigap memblokirnya. Meskipun usaha Sima Xian berhasil menyelamatkan kekasihnya, namun hal itu justru memicu Dewa Petir untuk melakukan rencana lain. Pasalnya dia mengetahui Feng Ling'er merupakan kelemahan Sima Xian, bahkan menggunakan penjara petir untuk mengurungnya.
serta berniat menyiksa Feng Ling'er di hadapan Sima Xian sebagai rasa balas dendam atas kebenciannya. 方法折磨你，爽不爽？放开！来，这是第一道雷电。 Kejadian ini benar-benar membuat Sima Xian merasa frustasi. Terlebih lagi di setiap jeruji penjara terdapat aliran petir luar biasa hebat, sehingga membuatnya tidak bisa melakukan apapun melihat kekasihnya disetrum oleh Dewa Petir. Bahkan dia memohon untuk tidak menyiksa kekasihnya, serta menjadikan dirinya sebagai penggantinya. Tapi jelas Pal tidaklah memperdulikannya. Terlebih lagi sebagai Dewa Iblis, bagaimana mungkin dia memiliki rasa belas kasihan? Di momen ini, Sima Xian teringat dengan percakapannya dengan Long Hao Chen ketika meminta solusi untuk mendapatkan hati Feng Ling'er, di mana Hao Chen pernah mengatakan Sima Xian harus siap melindungi kekasihnya dan tidak membiarkannya terluka. Pasalnya melihat kekasih hati terluka, hal itu akan menjadi ketakutan terbesar dalam hidupnya daripada kematian. Di saat itu, Sima Xian tidaklah mengerti apa maksud dari perkataan Hao Chen, serta beranggapan tidaklah pernah memiliki rasa takut meski harus berhadapan dengan Dewa Iblis. Namun saat ini ketika melihat Feng Ling'er disetrum, dia barulah sadar arti kata yang sebelumnya diucapkan sang kapten. Tepat ketika Pal ingin menghabisi nyawa Feng Ling'er, Sima Xian kembali teringat perkataan Hao Chen untuk mengatasi rasa ketakutannya seperti halnya tanaman tumbuh di tanah beku. Bahkan hal itu membuat Sima Xian tanpa terduga mampu menyerap energi petir yang dilepaskan Dewa Iblis Pal. 吸收我磁暴之界中的雷电，怎么回事？ Sambil meminta calon bininya untuk santuy minum kopi, Sima Xian dengan beringas melakukan serangan. Bahkan berkat kekuatan petir yang sebelumnya dia serap, dia terlihat berada di atas angin. Meskipun Pal mengetahui Sima Xian mampu meningkatkan kekuatannya ke level 9 tahap 5 untuk sementara waktu dan setara dengan level kekuatannya, namun dia masihlah heran bagaimana mungkin Sima Xian bisa menekannya. Sementara Sima Xian kembali melepaskan serangan dan menegaskan hal ini karena kekuatan cinta murninya kepada Feng Ling'er. Sambil menegaskan kata cinta hanyalah tai kucing, serta kekuatan 10 pilar teratas bukanlah lelucon, bahkan dirinya berasal dari guntur pertama yang ada di alam semesta, Dewa Pal telah melepaskan pedang guntur yang selama ini berada di tubuhnya dan melepaskan tebasan terkuatnya. Sementara Sima Xian jelas tidak memperdulikan bebacot barusan dan langsung memblokirnya hanya dengan tangan kosong demi melindungi kekasihnya. Kejadian ini seketika mengingatkan Feng Ling'er dengan percakapannya bersama Wei Yang tentang arti cinta, serta bagaimana caranya menemukan orang yang tepat. Di momen inilah, Wei Yang merekomendasikan Sima Xian kepadanya. Meskipun Feng Ling'er sempat ragu, namun menurut Wei Yang, cinta itu sangat sombong, bisa membuat kesatria pemberani menjadi pemalu. Namun cinta juga seperti sebuah pecahan api dari pecahan kepompong yang membuat seorang pengecut menjadi pemberani. Mengingat hal tersebut, Feng Ling'er tiba-tiba saja meraih plat pelindung tingkat wakil yang dapat mengurangi efek serangan selama 3 detik. Sehingga Sima Xian memiliki kesempatan untuk mengakhiri baku hantam. Sambil disambut oleh semua orang pasca kemenangan mereka menghabisi Dewa Iblis Petir, kedua secoli ini lantas melakukan adegan membagongkan yang gak tahu tempat. Bahkan meski kekuatan Sima Xian kembali turun ke level 9 tahap 2, namun Feng Ling'er tidaklah memperdulikannya. Dia tetap mencintai kekasihnya tersebut.
Kejadian barusan jelas membuat Ahbau merasa emosi. Pasalnya dia telah kehilangan dua dewa iblis dalam dua pertarungan, serta meminta Fasyak untuk kembali memulai baku hantam. Sementara Fasyak meminta Ahbau untuk santuy aja. Pasalnya ketika satu takdir yang dia sebutkan hancur, maka Hao Chen pasti akan mengalami keputusasaan, serta menarik beberapa orang bersama Lin Xin dan Li Xin ke arena kematian. 星儿， 李信， Di tempat lain, ketika Hao Chen sudah berada di pusat wilayah bintang untuk menemukan kesatria abadi ketiga, dia tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari salah satu monster. Bahkan meski Hao Chen berhasil menahan serangan dengan perisai matahari bulan, namun hal itu masih membuatnya terlempar cukup jauh, sehingga menandakan kekuatan monster di hadapannya sangat kuat dan berada di level mahkota bintang 4, jauh lebih kuat dari monster naga yang sebelumnya dia hadapi. Dan tiba-tiba... 光神之玉，第二个堕落半神，神刮了吧！ Kemunculan dua monster mahkota bintang 4 jelas mengejutkan Long Hao Chen. Namun kedua monster tidaklah memperdulikannya dan kembali melepaskan serangan, serta kembali memunculkan beberapa monster bintang 4 lainnya, membuat Hao Chen tidaklah bisa menahan diri dan melepaskan teknik pedang bintang abadi. 永恒星辰。 Meskipun serangan barusan berhasil membunuh salah satu monster, namun monster yang lainnya terus berdatangan tanpa henti, membuat Hao Chen benar-benar terdesak dan harus bisa menemukan cara untuk mengatasinya. Di waktu yang sama dengan kejadian tersebut, seorang kesatria perempuan tiba-tiba saja menunjukkan diri. Bahkan sambil mengucapkan beberapa kata, dia mampu menghabisi seluruh monster mahkota bintang 4 hanya dengan satu tebasan pedang. 于杀戮中极尽，出逃的重置。终极。 Kejadian barusan jelas mengingatkan Hao Chen dengan kejadian di masa lalu, serta bisa menebak dengan sangatlah jelas kalau cewek di hadapannya merupakan kepala pertama kuil assassin alias Su Yang Xiao yang juga merupakan pahlawan abadi ketiga. 树人萧前辈， Wadidaw, begitulah guys alur cerita Dongguan Official episode 186-nya. Gimana guys menurut kalian? Ya lumayan epic ya guys ya. Meskipun di awal cerita banyak banget adegan membagongkan saat si Masian melindungi kekasihnya, namun cerita itu juga membuat si Masian berhasil mengalahkan Dewa Petir. Dan di pertandingan berikutnya, duo Lin akan menghadapi musuh bebuyutan mereka alias Li Xin dan Lin Xin. Sedangkan di sisi lain, King Hao Chen akhirnya berhasil menemukan pahlawan abadi ketiga alias ketua pertama kuil assassin. Nah, untuk kelanjutannya kita bahas lagi di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. There is no replacement, a body by say she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All